warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Jokowi Mania atau sering juga disebut Joman yang dipimpin oleh Emmanuel Ebenezer akhirnya menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Ini kalau sudah ke Prabowo berarti namanya akan menjadi Prabowo Mania ya. Pengalihan dukungan Jokowi Mania ke Prabowo itu terjadi kurang dari sepekan setelah mereka membubarkan Ganjar Pranowo Mania. Ini pembubarannya pada hari Kamis pekan lalu. Sebelumnya Emmanuel Ebenezer atau Nol gitu biasa dipanggil ini merupakan salah satu relawan Jokowi yang sudah mendeklarasikan akan mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dia menilai pada waktu itu Ganjar memang dinilai layak sebagai penerus Jokowi. Pengalihan dukungan itu selaras dengan sinyal politik dari Jokowi yang menginginkan Ganjar sebagai penerusnya. Dalam berbagai kesempatan Jokowi telah memberikan sinyal dan juga mengendorse Ganjar nih sebagai penggantinya. Salah satunya ketika Jokowi itu mengumpulkan para relawannya di Gelora Bung Karno dan menyatakan bahwa seorang pemimpin, dia memberikan contoh pemimpin yang baik itu ciri-cirinya yang memikirkan rakyatnya adalah mereka yang berambut putih. Dan ini orang tidak bisa menafsirkan lain selain ini merupakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Namun dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo itu mengalami pasang surut seiring dengan ambisi Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya. Jadi Ganjar ini memang hanya skoci ya bagi Pak Jokowi. Ketika peluangnya memperpanjang masa jabatannya membesar, maka opsi Ganjar sebagai the next Jokowi itu kembali mengecil. Namun manakala ketika peluang Jokowi memperpanjang masa jabatannya mengecil, ya kartu Ganjar itu dimainkan kembali. Anda tentu masih ingat ya ketika berlangsung Rakernas kelima Pro Jokowi di Jawa Tengah pada 12 Juni lalu. Saat itu para relawan Projo sudah bersiap mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun dukungan atau deklarasi itu urung dilakukan karena Jokowi tiba-tiba saja mengingatkan dengan kalimat yang sangat terkenal ya sampai sekarang bahwa soal siapa yang akan jadi presiden, yang akan dukung jadi presiden itu ojo kesusu. Itu kata Jokowi pada waktu itu. Dan pernyataan Jokowi itu ditafsirkan oleh Projo bahwa Jokowi itu masih ingin memperpanjang masa jabatannya dan karena itu kemudian relawan Projo itu balik badan ya. Mereka tidak jadi mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan kembali ini menunggu fatwa dari Jokowi. Peluang Jokowi untuk memperpanjang jabatannya atau menjadi 3 periode itu kembali mengecil ketika dalam pidatonya pada hari ulang tahun PDIP ke-50 beberapa waktu yang lalu Ketua Umum PDIP secara tegas mengatakan itu tidak ada penundaan pemilu dan kalau sudah 2 periode ya maaf ini kalau sudah 2 kali ya cukup 2 kali saja, itu bahasanya Ibu Mega pada waktu itu. Nah setelah itu kendati Jokowi tetap tidak surut upayanya untuk menunda pemilu, namun ini Jokowi kelihatannya mulai melirik dan menyiapkan skoci lain. Dan itu tanda-tandanya bukan lagi Ganjar Pranowo tapi beralih ke Pak Prabowo. Jokowi ini berapa kali juga mengendorse Pak Prabowo dan salah satu yang sangat nyata itu adalah ketika menghadiri ulang tahun Perindo pada waktu itu kan Pak Jokowi menyatakan bahwa dia sudah menang 2 kali. Nah sekarang gilirannya Prabowo. Mengapa Prabowo yang lebih dipilih oleh Pak Jokowi bukan Ganjar? Kalkulasinya sebenarnya sangat jelas ya. Prabowo ini punya partai politik sendiri, sementara Ganjar ini tampaknya nggak berani bersikap frontal melawan Megawati ya. Walaupun sebenarnya juga sudah disiapkan dulu KIB sebagai skocinya. Coba perhatikan alasan Emmanuel Ebenezer membuatkan Ganjar Pranowo Mania. Selain alasan Ganjar itu sombong, tidak punya visi, itu Nol juga menyebut Ganjar itu tidak punya nyali. Ketika tadi menyampaikan dukungannya kepada Pak Prabowo, Nol menyatakan bahwa Prabowo telah menunjukkan loyalitasnya kepada Jokowi. Pak Jokowi pasti senang kami mendukung Pak Prabowo karena beliau kan orang dekat Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tahu totalitas dan loyalitas Pak Prabowo, itu kata Noel. Sudah sejak lama ini Prabowo ini kelihatannya mencoba meyakinkan Jokowi bahwa dia yang layak didukung karena dia loyal kepada Jokowi. Ini kan penting sekali ya Pak Jokowi itu mendapatkan orang yang bakal loyal kepada dia kalau nanti dia lengser jadi presiden. Beberapa waktu yang lalu kan kita juga pernah mendengar pernyataan dari politisi senior PDIP Pandana Baban. Ini yang juga dekat dengan Pak Jokowi. Dia membocorkan percakapannya dengan Pak Jokowi. Katanya dia pernah menanyakan ini kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu pernah menanyai satu persatu para menteri-menterinya yang dilihat punya potensi atau ingin maju pada Pilpres.
Ada 4 orang yang ditanya, itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kemudian Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Apakah mereka akan maju pada Pilpres 2024? Ketiga-tiganya itu mengaku akan maju. Ya, namanya tanya presiden ya pasti mereka harus terbuka mengaku gitu ya. Nah, yang menarik itu hanya Prabowo yang menyatakan dia akan maju ke Capres 2024 bila atas seizin Pak Jokowi, seizin Pak Presiden. Ini luar biasa sekali nih ya, sangat Jawa nih ya, sangat apa ya, ini kultur Jawa banget ya. Anda pasor kepada atasannya gitu, dia tahu menempatkan diri kepada atasannya. Dan ini saya kira membuat senang Pak Jokowi gitu ya. Prabowo juga dalam berbagai kesempatan itu kan selalu memuji-muji pemerintahan Jokowi dan menyebutnya ini Pak Jokowi ini sebagai salah satu presiden yang terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pak Prabowo juga dalam berbagai kesempatan dia mengaku bahwa walaupun dia itu adalah pesaingnya, itu musuh bebuyutan Pak Jokowi misalnya, sampai kita sebut bisa begitu, sampai 2 kali Pilpres, namun kata Pak Prabowo dia tidak segan-segan untuk memuji bahwa Pak Jokowi itu memang presiden yang top lah gitu ya. Prabowo juga itu sampai menyatakan bila terpilih menjadi presiden, dia ingin juga memilih menteri seperti Pak Jokowi itu memilih para menterinya. Ya, yang lebih menarik lagi kan dalam beberapa waktu belakangan ini Pak Prabowo itu juga menemui ya gitu, tepatnya menemui putra Pak Jokowi, Gibran, yang menjadi wali kota Solo. Dan dalam pertemuan itu Prabowo terbuka menyatakan dia mendorong Gibran untuk mencalonkan diri menjadi gubernur, apakah itu di DKI atau Jawa Tengah, dan nanti Gerindra juga akan mendukungnya. Prabowo juga bertemu dengan Bobi Nasution, ini menantu Pak Jokowi yang menjadi wali kota Medan. Dia memujinya sebagai pemimpin yang berhasil, yang layak dicontoh lah ini Bobi Nasution itu. Dan Pak Prabowo juga itu dikabarkan bahwa dia menawari Kaisang, itu putra bungsu Pak Jokowi yang akan masuk ke dunia politik untuk masuk ke Gerindra. Seperti dikatakan oleh Gibran itu Kaisang sudah menyatakan niatnya untuk masuk ke politik dan mengincar posisi eksekutif katanya gitu. Dan ini banyak diduga ini adalah yang posisi yang diincar adalah wali kota Solo yang bakal ditinggalkan Gibran. Jadi Gibran naik jadi gubernur entah di Jakarta atau di Jawa Tengah, dan kemudian wali Solo akan diisi oleh Kaisang. Jadi ini Pak Prabowo ini memang sangat tahu ya, sangat tahu persis kebutuhan rasa aman Pak Jokowi setelah meninggalkan kursi kepresidenan, karena akan ada Pak Prabowo yang menjaganya. Ini kan kelihatannya banyak sekali soal ya ketika Pak Jokowi mau meninggalkan kursi kepresidenan itu, yang beliau khawatirkan juga soal legasinya gitu, termasuk pembangunan ibu kota baru. Tapi tentu saja yang paling merisaukan Pak Jokowi adalah bagaimana kelanjutan dan masa depan politik putra-putranya sekarang yang sedang meniti karir di dunia politik. Jadi kalau ada orang yang menjamin dan figurnya sekuat Pak Prabowo yang sudah menunjukkan loyalitasnya, mau cari apa lagi? Karena jaminan serupa itu tidak akan didapatkannya dari Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas tidak akan seperti itu. Belum lama berselang, Pak Prabowo itu juga sudah bertemu dengan Gubernur Khofifah Indar Parawangsa. Walaupun ini bukan pertemuan yang pertama, tapi pertemuan ini kan sangat menarik di tengah situasi ketika Pak Prabowo sudah berkoalisi dengan PKB, Gerindra sudah berkoalisi dengan PKB, dan waktu itu sampai sekarang meskipun sudah membentuk sekber, tapi kan belum mengumumkan siapa cawapresnya. Kalau capresnya jelas Pak Prabowo. Jadi ini sangat menarik ketika dalam situasi begitu tiba-tiba dia bertemu dengan Khofifah. Dan karena Khofifah ini adalah figur itu yang diperebutkan sebagai calon presiden. Latar belakangnya sebagai ketua Muslimat NU dan kemudian gubernur Jawa Timur, ini memang nggak bisa diremehkan. NU tentu saja ini adalah organisasi ormas Islam terbesar yang masa pendukungnya juga besar. Dan kemudian sebagai gubernur Jawa Timur, dia ini menguasai wilayah yang suaranya terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat. Jadi kalkulasinya mungkin akan lebih menguntungkan. Dan Khofifah saat ini itu adalah figur yang diperebutkan sebagai capres. Karena sebelumnya sejumlah politisi Nasdem juga menyebut Khofifah sebagai capres potensial pendamping Anies, dan ini juga ada politisi PKS yang juga menyepakati itu, bukan AHY ya jadinya. Jadi ini sekali lagi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Khofifah ini itu harus dilihat tadi konteksnya. Kenapa dia masih bertemu lagi dengan Khofifah, kemudian pertemuannya berlangsung cukup lama sampai 1,5 jam atau 90 menit. Padahal kan sebenarnya sekarang ini bahwa Pak Prabowo ini tinggal dia harus menjawab pertanyaan dari para ulama PKB yang sudah melakukan semacam istima gitu, yang sudah menyalonkan Caimin
sebagai calon presiden atau cawapres, dan deadline-nya itu pada bulan Maret sebelum Ramadan. Yang harus kita cermati itu adalah kedekatan Khofifah itu dengan Pak Jokowi. Dia cukup dekat dengan Pak Jokowi, tapi sebenarnya dia punya story lama, dia punya kedekatan yang lebih lama lagi itu dengan Pak Luhut Panjaitan. Ini orang kepercayaan dari Pak Jokowi. Jadi kalau Prabowo ini kan berpasangan dengan Khofifah, maka saya kira Jokowi ini setidaknya akan merasa aman dan nyaman untuk lengser dari kursi kepresidenan ya, karena dua-duanya figur ini figur yang yang loyal terhadap Jokowi. Ini luar biasa langkah-langkah dari Pak Prabowo. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Beralihnya dukungan Jokowi mania ke Prabowo, ini harus saya dilihat juga adanya kecenderungan beralihnya dukungan politik Pak Jokowi dari Ganjar kepada Prabowo. Nggak mungkin ini kelihatannya cuman nggak mengkalkulasi soal itu ya, karena dia memang selama ini kan sangat loyal juga kepada Pak Jokowi, dan dia akan mengikuti, pernah juga akan menyatakan bahwa dia akan mengikuti pilihan Pak Jokowi pada Pilpres 2024. Nah, dengan mendapatkan perahu politik baru di kubu Prabowo, saya kira ini Pak Jokowi juga mulai bisa melupakan koalisi Indonesia Bersatu ya, tempat bersatunya Golkar, P3 dan PAN. Sebab kan ini kita tahulah, KIB ini merupakan gerbong kosong, terutama karena para pemilih PAN dan P3 itu mayoritas di konstituennya itu akan mendukung Anies Baswedan. Sementara Golkar ini juga nggak bisa diandalkan karena dia tetap mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden ketika PAN dan P3 misalnya sudah menyatakan akan mencalonkan Ganjar Pranowo, tapi Golkar tetap ngotot mencalonkan Airlangga Hartarto. Pernyataan Ketua Umum P3 Mardiono bahwa yang belum lama ini mereka menyatakan akan mencalonkan Sandiaga Uno sebagai calon presiden, itu juga harus dilihat sebagai sinyal bahwa Jokowi sudah mulai melupakan Ganjar. Apakah dengan begitu sudah dapat dipastikan Jokowi ini akan mendukung Prabowo? Nah, saya sarankan ini ojo ke susu dulu ya. Situasi politiknya ini memang sangat dinamis. Setiap saat bisa berubah. Namun kalau kita melihat peta politik saat ini jelas bagi Jokowi itu lebih menguntungkan mendukung Prabowo ketimbang mendukung Ganjar. Jadi tinggal kalkulasinya bagaimana cara memenangkannya gitu, karena elektabilitas Prabowo juga tidak cukup kuat gitu. Sementara bagi Prabowo dengan adanya dukungan Jokowi, dia pasti lebih pede menghadapi Anies Baswedan. Jangan dilupakan ya, Pak Jokowi ini adalah seorang presiden dan infrastruktur negara saat ini semuanya itu masih berada dalam kendali Pak Jokowi ya. Dan itu jadi artinya kalau dengan perpaduan Prabowo dengan Khofifah misalnya kemudian didukung oleh Pak Jokowi, ini jangan dianggap main-main ya, karena ini ada infrastruktur negara yang berada di balik kedua orang ini ya. Selain itu kan kita tahu sekarang posisi Pak Jokowi itu juga semakin kuat karena pada tahun 2023 ini akan ada 272 kepala daerah yang telah di PLT-kan pelaksana tugasnya, pelaksana tugas. Tapi kalau ditambah provinsi baru di Papua itu ada 4 ya, totalnya 276 ya. Ada 30 gubernur yang sudah jadi PLT, dari 38 itu ada 30 gubernur. Bayangkan ini kan belum lagi kalau kita ngomongin ke Pak Bupati dan Wali Kota yang totalnya tadi 272. Nah, mereka ini adalah mesin politik istana yang bisa menjangkau lebih dari separuh wilayah Indonesia. Jadi jangan dianggap main-main dan jangan underestimate pada Pak Prabowo kalau dia kemudian mendapat dukungan dari Pak Jokowi. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.